Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepenja jaya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang statistika, di mana kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk kompetensi yang kedua, 4.10, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami cara menentukan rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Kemudian yang kedua, menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis dan data. Menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data, serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data, serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Baik, kita mulai dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari min atau rataan hitung, atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai rata-rata. Kemudian adalah median. Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Sedangkan yang ketiga, modus, adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar. Untuk lebih memahami tentang min, median, dan modus, perhatikan contoh 1. Berikut adalah nilai hasil ulangan matematika 11 siswa. Mulai dari 70, 75, 80, 85, dan seterusnya sampai nilai 90. Pertanyaannya adalah tentukan min, median, dan modus. Sesuai dengan pengertian tadi, min adalah nilai rata-rata. Berarti yang adik-adik lakukan yang pertama adalah menjumlahkan semua nilai, kemudian dibagi banyaknya data. 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah dengan 90. Kemudian dibagi banyaknya data. Karena di sini ada 11 nilai yang mewakili 11 siswa, maka dibagi 11. Kalau kita jumlahkan 70 tambah 75 dan seterusnya, ini hasilnya adalah 885 dibagi 11, sehingga hasilnya adalah 80,5. 80,5 inilah yang disebut dengan min atau nilai rata-rata. Yang kedua, median. Untuk menentukan median, adik-adik harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, boleh dari yang terkecil ke terbesar atau dibalik dari terbesar ke terkecil. Intinya datanya urut terlebih dahulu. Nah, setelah datanya urut dari yang terkecil ke terbesar, adik-adik tentukan nilai tengahnya. Nah, karena di sini datanya ganjil, maka ada satu nilai yang di tengah, yaitu nilai 80. 80 inilah yang disebut dengan median atau nilai tengah setelah data diurutkan. Yang ketiga, modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau adik-adik perhatikan dari nilai-nilai di atas, 70 muncul 2 kali, 75 muncul 2 kali, 80 muncul 2 kali. Nah,
85 ini ternyata muncul 3 kali. Berarti nilai 85 ini yang paling sering muncul. Maka 85 ini disebut dengan modus. Gampang ya, jadi mean adalah nilai rata-rata, kemudian median itu nilai tengah setelah data diurutkan, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana kalau datanya genap? Kalau tadi 11 siswa, ini 12 siswa. Nilainya 70, 80, 80 dan seterusnya sampai 90. Pertanyaannya masih sama, tentukan nilai min, median dan modusnya. Untuk min, kita ulangi lagi, kita jumlahkan nilainya terlebih dahulu, kemudian dibagi banyaknya nilai atau banyaknya data. Karena di sini ada 12 siswa, maka dibagi dengan 12. 70 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 dan seterusnya sampai 90. Ini adalah 985 dibagi 12. 985 dibagi 12 sama dengan 82,1. Inilah nilai min atau rataan hitung atau nilai rata-rata. Kemudian kita tentukan mediannya. Jangan lupa tadi adik-adik harus mengurutkan terlebih dahulu datanya, kemudian baru diambil nilai tengah. Karena datanya genap, ada 12 nilai tadi, maka tentunya ada 2 nilai yang di tengah. Nah, bagaimana cara menentukan mediannya? Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ganjil, berarti cukup 1 nilai yang di tengah. Kalau ini ada 12, nilainya genap, maka ada 2 nilai yang di tengah. Untuk menentukan mediannya, adik-adik jumlahkan terlebih dahulu, 80 ditambah 85, kemudian dibagi 2. Ini untuk menentukan median jika datanya genap. Dijumlahkan dulu kemudian dibagi 2. Sama dengan 165 dibagi 2 sama dengan 82,5. Nah, inilah yang disebut dengan median jika datanya genap. Kemudian modus. Sekarang kita lihat 70 muncul 2 kali, 75 muncul 1 kali, 80 muncul 3 kali, 85 juga muncul 3 kali, 90 muncul 2 kali, 95 muncul 1 kali. Nah, di sini ada 2 nilai yang munculnya banyak, yang paling sering muncul ya, 80 dan 85. Bagaimana cara menentukan modusnya? Berbeda dengan median. Kalau median tadi kan dijumlahkan terus dibagi 2. Untuk modus, cara menentukannya adalah ditulis 2 berarti 80 dan 85. Tidak dijumlahkan dibagi 2 ya, tapi ditulis 80 dan 85. Nah, jika data yang memiliki 2 modus seperti ini, maka ini namanya disebut dengan bimodus. Jadi berbeda dengan contoh 1 tadi. Kalau contoh 1 ada hanya 1 nilai yang paling sering muncul. Nah, contoh yang kedua ini ada 2 nilai yang paling sering muncul dan cara menuliskannya tidak dijumlahkan dibagi 2 seperti median tapi ditulis apa adanya, 80 dan 85. Dan keadaan seperti ini disebut dengan bimodus. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, bagaimana menentukan min, median, modus jika disajikan dengan tabel. Atau biasanya kalau siswanya cukup banyak, itu disajikan dengan tabel. Tidak seperti contoh 1 dan 2 tadi. Kalau adik-adik perhatikan tabel berikut, ini maksudnya adalah yang mendapat nilai 5 ada 2 anak, yang mendapat nilai 6 ada 5 anak, yang mendapat nilai 7 ada 6 anak,
Yang mendapat nilai 8 ada 4 anak, dan yang mendapat nilai 9 ada 4 anak. Nah, bagaimana cara menentukan min, median, modusnya? Nah, ini kita jumlah dulu. Ternyata jumlah frekuensinya atau dalam hal ini jumlah siswanya ada 21 siswa. Nah, cara menentukan minnya, yang pertama silakan nilai dan frekuensi dikalikan dulu. Karena 5 yang mendapat nilai 5 ada 2 anak, maka 5 kali 2. Dan seterusnya, yang mendapat nilai 6 ada 5, maka 6 kali 5. Yang mendapat nilai 7 ada 6 anak, maka 7 kali 6. Ditambah yang mendapat nilai 8 ada 4 anak, berarti 8 kali 4. Dan yang terakhir yang mendapat nilai 9 ada 4 anak, maka 9 kali 4. Kemudian dibagi jumlah siswanya atau jumlah frekuensinya. Di sini sudah dijumlahkan 21, maka dibagikan dengan 21, atau boleh ditambahkan manual, 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 4. Nah, kemudian kita selesaikan. 5 kali 2 10, 6 kali 5 30, 7 kali 6 42, 8 kali 4 32, 9 kali 4 36, dibagi 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 4 adalah 21. Kemudian kita selesaikan. 10 tambah 30 tambah 42 tambah 32 tambah 36, ini adalah 150 dibagi 21, sehingga hasilnya adalah 7,14. Nah, min atau nilai rata-rata dari tabel di samping itu adalah 7,14. Kemudian bagaimana cara menentukan mediannya? Karena ini datanya ganjil, maka tentunya ada satu angka yang di tengah. Nah, untuk menentukan median, adik-adik harus menentukan posisi angka nilai tengahnya itu di mana dulu. Caranya bisa menggunakan n plus 1. n plus 1 dibagi 2. Ini rumus untuk menentukan urutan ke atau posisi nilai yang di tengah. N-nya itu adalah jumlah siswanya, ada 21 ditambah 1 dibagi 2. 21 tambah 1 adalah 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, ingat adik-adik, 11 bukan mediannya ya, tapi ini baru posisinya, urutan. Jadi mediannya itu berada di urutan ke-11. Nah, kita cari sekarang urutan 11 itu nilai berapa dengan cara menjumlahkan frekuensinya. 2 tambah 5, 7. Ini berarti baru urutan ke-7. Nah, urutan ke-11, kalau ini 7 tambah 6 itu sudah 13. Berarti urutan ke-11 posisinya sudah di sini. Berarti mediannya adalah nilai 7. Karena 6 tadi itu baru posisi ke-7. Yang dicari posisi ke-11. Kalau 7 tambah 6 tadi sudah 13, berarti sudah terlewat 11-nya. Maka mediannya adalah 7. Nah, mungkin adik-adik penasaran ini ya, kita buktikan secara manual seperti contoh 1, 2 tadi. Sekarang nilainya kita tuliskan lengkap. Yang mendapat nilai 5 ada 2 anak, 6, 5 anak. Yang mendapat nilai 7 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 8, 4 anak. Yang mendapat nilai 9, 4 anak. Nah, kalau kamu perhatikan, maka angka yang di tengah adalah angka 7. Ini sebagai pembuktian manual ya. Kita cocokkan antara pakai rumus dengan manual. Baik, selanjutnya kita
lanjutkan bagaimana cara menentukan modus. Modus tadi pengertiannya adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kamu perhatikan, adik-adik perhatikan di sini yang memiliki frekuensi terbesar adalah ini posisinya. Nah, maka modusnya hati-hati, jangan yang ditulis jangan frekuensinya ya, tapi nilainya. Tentunya modusnya adalah 7. Kalau kita buktikan manual di data di atas ini, 7 yang paling sering muncul. Atau paling gampangnya ya dilihat frekuensinya. Yang paling besar yang mana, yang paling tinggi. Nah, ini ternyata, nilainya adalah 7. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh 4, masih dengan tabel. Kamu perhatikan, sekarang siswanya 20, datanya genap, berarti ada nilai tengah, nanti ada 2 nilai tengah ya. Kita mulai seperti tadi, untuk mencari min, berarti kita kalikan dulu, 5 kali 2, tambah 6 kali 5, ditambah 7 kali 3, ditambah 8 kali 6, ditambah 9 kali 4. Dibagi 2 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Kita selesaikan. 5 kali 2 10, 6 kali 5 30, 7 kali 3 21, 8 kali 6 48, ditambah 9 kali 4 36, dibagi 2 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 adalah 20. Kita jumlahkan dulu, 10 tambah 30 tambah 21 tambah 48 tambah 36 sama dengan 145 dibagi 20 sama dengan 7,25. Jadi min atau nilai rata-rata dari tabel di atas adalah 7,25. Berikutnya cara mencari median. Seperti tadi, kita cari urutannya dulu dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah jumlah siswanya, berarti 20 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Tentunya adik-adik tahu ya, yang namanya urutan kan tidak ada pecahannya itu. Urutan ke 10,5 kan tidak ada. Maka urutannya adalah nilai ke 10 dan 11. 10,5 itu kan tidak ada urutan kok 10,5. Berarti dibulatkan ya, ada 2. Nah, 10 dan 11. Kita cari nilainya, posisi 10 itu berapa? 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3, 10. Nah, ini sudah. Posisi 10 di sini nilainya adalah 7. Jadi kita tuliskan nanti medianya 7. Dan tentunya ini sudah melewati 11 ya. Posisi di sini 10, posisi 10 ada nilai 7. Tentunya posisi 11 nilainya sudah 8. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2. Cara menentukan median tadi seperti contoh 2. Jika mediannya ada 2, maka dijumlahkan dulu terus dibagi 2. Sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuktian manual. Tadi artinya yang mendapat nilai 5 ada 2, yang mendapat nilai 6 ada 5, yang mendapat 7 ada 3 anak, yang mendapat nilai 8 ada 6 siswa, yang mendapat nilai 9 ada 4 siswa. Ini kalau kita cari nilai tengahnya maka ada 7 dan 8.
Seperti contoh 2, jika mediannya ada 2 nilai maka dijumlahkan dulu baru dibagi 2. 7 tambah 8, 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Itulah mediannya. Untuk menentukan modusnya cukup gampang, cukup mudah ya. Kita lihat saja frekuensinya. Nah, di sini 6 yang tertinggi. Nah, 6 itu nilainya berapa? Ternyata nilainya 8. Maka 8 itulah yang disebut dengan modus. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk pada ukuran penyebaran data. Kalau tadi adalah ukuran pemusatan data, itu ada 3, min, median, dan modus. Bagaimana dengan ukuran penyebaran data? Kita lihat. Dalam ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari, di sini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah tentang jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil atau yang disebut dengan hamparan, dan yang keenam adalah jangkauan semi interkuartil atau yang disebut dengan simpangan kuartil. Masing-masing disimbolkan. Untuk jangkauan adalah R, untuk kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Sedangkan untuk jangkauan interkuartil atau hamparan adalah QR, dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil disimbolkan dengan QD. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh saja. Berikut adalah nilai hasil ulangan matematika 11 siswa. Yang pertama, data diurutkan dulu, seperti ketika kita mencari median. Kemudian, yang namanya jangkauan, ini yang ditanyakan. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Itu namanya jangkauan. Kalau adik-adik perhatikan, nilai tertingginya adalah 90, sedangkan nilai terendahnya adalah 70. Maka jangkauannya adalah 90 dikurangi 70 sama dengan 20. Mudah ya untuk menentukan jangkauan. Hati-hati, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian untuk menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, ini sebut saja paket ya, paket kuartil begitu. Nah, langkah yang paling mudah, adik-adik mau dimulai dari kuartil tengah atau Q2. Q2 itu sama halnya dengan median. Berarti adik-adik cari nilai tengahnya dulu. Datanya sudah diurutkan, tinggal cari tengahnya dulu. Kalau adik-adik perhatikan di sini, ya nilai tengahnya adalah 80. Inilah yang disebut dengan Q2 atau median, nama lainnya adalah median. Berikutnya untuk menentukan Q1, adik-adik perhatikan angka-angka atau nilai-nilai yang di sebelah kiri median. Ada 70, 70, 75, 75, 80. Nah, untuk menentukan kuartil 1, angka-angka atau nilai-nilai di sebelah kiri median ini, adik-adik cari nilai tengahnya lagi. Nah, 75 ini nilai tengahnya, nah itu disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Dengan cara yang sama untuk menentukan kuartil atas, adik-adik perhatikan sekarang gantian yang sebelah kanan. Kemudian cari nilai tengahnya. Ternyata nilai tengahnya 85. Maka 85 itulah nanti yang disebut dengan kuartil atas atau Q3. Bagaimana kalau nilai tengahnya ada 2 nilai? Caranya sama dengan median. Dijumlahkan dulu, baru dibagi 2. Baik itu Q1, Q2 maupun Q3. Sama ya. Ketika yang di tengah ada 2 nilai, maka dijumlahkan terus dibagi 2. Kita simpulkan Q1-nya adalah 75, Q2-nya adalah 80, dan Q3-nya adalah 85. Itu kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan jangkauan interkuartil atau disebut dengan QR? Ini dirumuskan Q3 dikurangi Q1.
Q3-nya tadi sudah ketemu atau kuartil atasnya 85, sedangkan Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 75. Maka 85 dikurangi 75 sama dengan 10. Itu jangkauan interkuartil. Jadi adik-adik hati-hati ya ketika menentukan Q1, Q2, Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, ini harus betul-betul benar ya. Harus benar dulu. Kalau ini salah, maka jangkauan interkuartilnya tentunya juga salah. Demikian pula ketika kita menentukan jangkauan semi interkuartil atau disingkat dengan QD, itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau dirumuskan 1/2 kali Q3 min Q1. Q3 kurangi min Q1 itu tadi kan jangkauan interkuartil, maka tinggal setengah kalikan 10 sama dengan 5. Sekali lagi, hati-hati pada saat menentukan kuartil bawah, tengah, dan atas. Karena kalau ini salah, tentunya E dan F juga salah. Jangkauan interkuartilnya salah, jangkauan semi interkuartilnya pasti akan salah. Ini tadi adik-adik tentang data penyebaran ya. Di mana ada jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi interkuartil. Kita lanjutkan biar lebih paham. Kita contohkan bagaimana kalau datanya genap sekarang. Tadi datanya ganjil ya. Ini adalah nilai ulangan matematika, ada 60, 75, 80, 85, dan seterusnya sampai 95. Tentunya yang pertama kita urutkan dulu, jangan lupa diurutkan dulu. Mulai dari yang terkecil saja, 60, 70, 70, 75 dan seterusnya sampai 95. Pertanyaannya masih sama, jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Adik-adik perhatikan di sini nilai tertingginya adalah 95, nilai terendahnya adalah 60. Berarti 95 dikurang 60 sama dengan 35. Sekarang kita cari kuartilnya, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Seperti tadi kita cari kuartil tengahnya dulu, karena ini median. Karena nilainya genap, jumlahnya genap ya, banyaknya data genap, maka tentunya yang di tengah ada dua nilai, yaitu 80 dan 80. Kita tentukan dulu Q1-nya. Q1-nya ternyata juga ada nilai genap ya. 60, 70, 70, 75, 80. Ini ada 6 nilai, berarti genap juga. Tentunya ada dua yang di tengah. Itu Q1. Demikian pula untuk Q3-nya juga ada dua nilai yang di tengah, karena genap ini, yaitu 85 dan 90. Kita sebut dengan Q3. Sekarang kita tentukan bagaimana cara menentukan Q1-nya. Karena nilai tengahnya ada dua, maka dijumlahkan seperti tadi, 70 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 145 dibagi 2 sama dengan 72,5. Q2-nya juga sama, ada dua nilai, kita jumlahkan dulu, 80 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 160 dibagi 2 sama dengan 80. Dengan cara yang sama untuk Q3-nya, kita jumlahkan dulu, 85 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 175 dibagi 2 sama dengan 87,5. Sudah ketemu kuartilnya. Sekarang kita tentukan jangkauan interkuartil. Tadi dirumuskan QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 87,5, sedangkan Q1-nya adalah 72,5.
87,5 dikurang 72,5 sama dengan 15. Dan kita lanjutkan dengan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil tadi adalah setengahnya dari QR ya. Berarti dirumuskan setengah kali Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1 sudah ketemu 15 tadi. Berarti setengah kali 15 sama dengan 7,5. Sama halnya dibagi 2 ya kalau kalikan setengah. Kita lanjutkan. Sekarang nilainya 13 siswa. Coba 13 siswa diurutkan dulu datanya ya. Seperti tadi. Tentukan jangkauan sama ini. Nilai tertinggi kurang nilai terendah. Tertingginya 95. Terendahnya 70. Maka sama dengan 95 dikurang 70. Sama dengan 25. Kemudian kita cari kuartilnya. Karena nilainya banyak nilainya ganjil, maka ada satu nilai I2-nya atau medianya. Dan sebelah kiri genap ternyata ada dua nilai, itu Q1. Sebelah kanan ada nilai genap juga, datanya genap, maka ada 2. Nah, sekarang kita tentukan Q1-nya, karena ada 2 kita jumlahkan seperti tadi, 75 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Untuk Q2-nya karena ada satu nilai langsung berarti 80. Sedangkan Q3-nya ada 2 nilai, 85 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 175 dibagi 2 sama dengan 87,5. Nah, kuartilnya sudah ketemu, kita lanjutkan dengan jangkauan interkuartilnya. Seperti tadi, QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya 87,5 sedangkan Q1-nya adalah 75. Hati-hati, pengurangan desimal ya, sama dengan 12,5. Untuk jangkauan semi interkuartil QD, setengah dari jangkauan interkuartil atau dirumuskan dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Q3-nya ini sudah ketemu tadi ya, Q3 kurang Q1 adalah 12,5. Hati-hati pembagian desimal. Kalau ada dibagi dengan cermat, maka hasilnya adalah 6,25. Ini tadi tentang penyebaran data. Sekarang kita latihan soal. Kita mulai dari min, median, modus sampai jangkauan semi interkuartil tadi. Kita punya satu soal. Nilai ulangan IPA 17 siswa. Ada yang dapatnya 70, 75, 80, 85 dan seterusnya sampai nilai yang terakhir adalah 90. Nah, kita gabung sekarang ini satu data untuk menentukan pemusatan data maupun penyebaran data, kita gabung biar lebih efektif. Yang pertama min. Min adalah nilai rata-rata tadi ya, berarti kita jumlahkan seperti tadi 70 tambah 70 tambah 75 tambah 75 dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 95. Ini datanya sudah diurutkan. Dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa ada 17. Kalau kita jumlahkan semuanya dari 70 sampai 95 adalah 1395 dibagi 17 sama dengan 82,06. Sudah paham ya, seperti tadi ini cara mencari min, yang dijumlahkan dulu, kemudian baru dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya siswa atau banyaknya nilai. Kemudian mediannya, karena datanya ganjil, ada 17, maka ada satu yang di tengah, seperti tadi. Nah,
Nah, 85 otomatis di nanti Q2 ya, 85 pun Q2. Sedangkan untuk modus, angka yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering muncul, silahkan ada diperhatikan di sini yang paling banyak muncul atau paling sering muncul berarti angka berapa? 70 muncul 2 kali, 75 muncul 3 kali, 80 muncul 3 kali, yang 85 muncul 5 kali, 90 muncul 3 kali, dan 95 muncul 1 kali. Kalau ada diperhatikan di sini paling banyak adalah 85 ini paling sering muncul, maka dia modusnya adalah 85. Ini pemusatan data ya. Sekarang penyebarannya kita mulai dari jangkauan, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, berarti 90 dikurangi 70 sama dengan 25. Kita tentukan kuartilnya, Q2-nya sudah ketemu. Yang sebelah kiri datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti ada 2 nilai yang di tengah, 75 dan 75. Demikian pula yang sebelah kanan atau Q3-nya juga ada 2, yaitu 85 dan 90. Sekarang kita tentukan Q1-nya karena ada 2 angka, berarti dijumlahkan 75 tambah 75 dibagi 2 sama dengan 150, dibagi 2 sama dengan 75. Q2-nya ada 1 angka 85. Kemudian Q3-nya ada 2 angka, berarti 85 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 175 dibagi 2 sama dengan 87,5. Kemudian untuk jangkauan interkuartilnya dirumuskan QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 87,5, Q1-nya 75. Dikurangi, hati-hati pengurangan desimal, sama dengan 12,5. Sedangkan untuk jangkauan semi interkuartilnya setengah dari QR atau dirumuskan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Setengah tadi Q3 dikurangi Q1 sudah ketemu 12 tadi. 12,5 ya. Tinggal dituliskan di sini. Maka sama dengan 6,25. Nah, ini dia latihan soal gabungan antara pemusatan data, min, median, dan modus. Dengan penyebaran data ada jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Sekarang kita pakai tabel seperti tadi, hanya min, median, modus ya, kita batasi itu. Ini jumlah siswanya ada 20, maka minnya adalah tadi dikalikan dulu, 5 kali 2, 6 kali 5, 7 kali 3, 8 kali 6, 9 kali 4, kemudian dibagi dengan 2 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 sama dengan yang atas. Kita selesaikan dulu, 5 kali 2 10, 6 kali 5 30, 7 kali 3 21, 8 kali 6 48, 9 kali 4 36 dibagi 2 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 yaitu 20. Kita jumlahkan 10 tambah 30 tambah 21 tambah 48 tambah 36 yaitu 145 dibagi 20 sama dengan 7,25. Itu adalah minnya. Sekarang median. Seperti biasa tadi, median untuk menentukan harus cari nilai tengahnya dulu atau nilai urutannya dulu dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Jumlah siswanya 20, berarti 20 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Tadi ya, tidak ada urutan kok 10,5.
maka urutannya karena nilainya genap, datanya genap, ada dua ya, posisi 10 dan posisi 11. Kita tentukan posisi 10 dulu. Ini 2 tambah 5 adalah 7. 7 tambah 3 adalah 10. Nah, ini posisi 10 di sini, nilainya adalah 7. Tentunya posisi 11-nya adalah sudah di sini ya, nilainya adalah 8. Nah, ada dua nilai. Untuk menentukan median seperti tadi, 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara manualnya tadi sudah ya. Dalam contoh tadi ada dua ini. Kalau kita buktikan secara manual, 7 dan 8 sama ya, baik yang menggunakan rumus menggunakan manual. Nah, rumus ini digunakan ketika datanya banyak, 40, misalkan ada 50 siswa, ada 60 siswa, bahkan sampai 100 siswa. Tidak mungkin kita menggunakan cara manual seperti ini. Maka adik-adik harus paham betul bagaimana mencari median ketika menggunakan rumus urutan ke tadi. Untuk modus sangat mudah, kita lihat di sini frekuensi yang paling besar adalah 6. Tapi hati-hati adik-adik, jangan 6-nya ini yang tulis, tapi adalah nilainya. Yang muncul 6 kali itu kan nilai 8, berarti 8-nya itu adalah modusnya. Soal berikutnya, nah kita sudah masuk ke soal analisis ya. Di sini ada tabel tentang nilai. 5 ada 2 anak, yang mendapat nilai 6 ada 5 anak, yang mendapat nilai 7 ada 6 anak, dan seterusnya ya, sampai yang mendapat nilai 9 ada 4 anak. Pertanyaan yang pertama, berapakah banyaknya siswa yang nilainya di atas nilai rata-rata? Untuk menentukan banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata, tentunya adik-adik harus mencari rata-rata dari data di atas. Karena dalam bentuk tabel, maka seperti tadi ya, 5 kali 2, 6 kali 5, 7 kali 6, 8 kali 4, ditambah 9 kali 4. Dibagi, ini banyaknya siswa kita lihat 2, tambah 5, tambah 6, tambah 4, tambah 4. Kita selesaikan, 5 kali 2 10, tambah 6 kali 5 30, 7 kali 6 42, 8 kali 4 32, 9 kali 4 36, dibagi 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 4 ada 21. Itu minnya atau rata-ratanya. Kita jumlahkan 10 tambah 30 tambah 42 tambah 32 tambah 36, 150 dibagi 21 sama dengan 7,14. Nah, sekarang nilai rata-rata sudah ketemu. Coba kita jawab pertanyaan yang pertama, yang A. Banyaknya siswa yang nilainya di atas nilai rata-rata adalah titik. Rata-ratanya 7,14. Maka banyak siswa yang di atas rata-rata adalah mulai dari nilai 8. 7 belum ya, karena ini 7,14. Maka kalau 7 pas itu masih di bawahnya. Berarti banyak siswa ini nilai 8, nilai 9 ini yang di atas 7,14. Nilai 8 ada 4 anak, nilai 9 ada 4 anak, jadi siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 8 siswa, dari 4 tambah 4 tadi. Ya, saya ulangi. Yang mendapat nilai 8 ada 4 anak. Kebetulan yang mendapat nilai 9 juga ada 4 anak. Berarti yang di atas rata-rata ya 4 tambah 4 sama dengan 8 siswa. Berapakah banyaknya siswa yang nilainya di bawah rata-rata? Di bawah rata-rata itu berarti termasuk 7. 7 ini masih di bawah rata-rata karena 7,14. Gitu ya. Berarti nah ini 6, 5, 2 ini adalah banyaknya siswa yang di bawah nilai rata-rata. Ada 13,
siswa. 2 tambah 5 tambah 6 sama dengan 13 siswa. Nah, sekarang soal nomor C, hati-hati. Jika nilai KKM sama dengan 7, nilai KKM-nya 7, maka berapakah siswa yang tuntas? Tentunya adik-adik masih ingat ya, kalau KKM-nya 7, maka nilai 7 pas itu sudah tuntas kan? 7 ke atas lah, 7 ke atas itu sudah tuntas. Maka cara menghitungnya berarti mulai dari sini, ini sudah tuntas ini karena 7 pas KKM itu masuk tuntas, tambah 4, tambah 4 lagi. Nah, jadi yang tuntas ada 14 siswa. Dari mana? 6 tambah 4 tambah 4. Gitu. Ini adalah salah satu soal aplikasi ya, atau analisis dari min atau rataan hitung atau nilai rata-rata. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ini sudah soal memecahkan masalah ya berkaitan dengan min. 30 siswa mengikuti ulangan matematika dengan nilai rata-rata 90. Jika 2 siswa mengikuti ulangan susulan dan setelah digabung rata-ratanya menjadi 89,5. Pertanyaannya adalah berapakah rata-rata nilai kedua siswa tersebut? Ini maksudnya adalah awalnya ada 30 siswa mengikuti ulangan matematika dan kalau dihitung nilai rata-ratanya adalah 90. Kemudian ada 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan, kemudian digabung dan dihitung nilai rata-ratanya justru turun menjadi 89,5. Pertanyaannya adalah berapakah sebenarnya nilai kedua siswa itu, rata-rata nilai kedua siswa tersebut. Langkah yang pertama, seperti yang adik-adik ketahui bahwa untuk mencari nilai rata-rata itu kan jumlah nilai dijumlahkan ya, dibagi banyaknya siswa atau banyaknya nilai. Rata-ratanya 90, jumlah nilainya belum diketahui ya, siswanya adalah 30, ini awalnya. Ulangan pertamanya sebelum ada susulan. Nah, jumlah nilainya berarti 90 kalikan 30 ini ya. Sama dengan 2700. Jadi jumlah nilai, kita cari jumlah nilainya dulu, 90 kali 30, 2700. Nah, kita misalkan rata-rata nilai 2 siswa adalah X, karena ini yang ditanyakan. Maka bisa dirumuskan 89,5 ini kan rata-rata setelah digabung tadi. Berarti 2700 ditambah 2X, karena ada 2 siswa ya. Nilainya X, kita misalkan berarti 2X. Nah, pembaginya tidak 30 lagi, tambah 2 siswa. Kita selesaikan, ini 89,5, ini kalau jumlahkan 32, ini tetap, yang atas tetap, tidak bisa dijumlahkan ya dek, ini. Nah, kemudian sama dengan, ini kalikan dulu. Dikalikan seperti tadi, seperti yang sebelah kiri, ketemu 2864 sama dengan 2700 ditambah 2X. Untuk mencari X maka 2700 pindah ruas. Hati-hati kalau pindah ruas itu berarti berubah tandanya ya, yang positif jadi negatif atau sebaliknya kalau negatif jadi positif, sehingga 2864 ini jadi dikurangi, kurang 2700 sama dengan 2X. 2864 dikurangi 2700 itu adalah 164 sama dengan 2X. 2X sama dengan 164, maka X sama dengan 164 dibagi 2 gitu ya. Saya ulangi, 2X sama dengan 164, maka X-nya dengan 164 dibagi 2. X sama dengan 82. Ternyata nilai rata-rata kedua siswa itu adalah 82. Inilah yang mengakibatkan kenapa rata-rata akhirnya justru turun. Ternyata 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan tadi rata-rata nilainya adalah 82, sehingga jelas nilai rata-ratanya turun karena ini nilainya di bawah nilai rata-rata awal.
Mungkin ada dia masih agak bingung ya, nanti ya kita latihan lagi untuk soal-soal cerita seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Ini sama tadi soalnya. Oh, ini cara baru ya, cara kedua. Kalau bingung dengan cara yang pertama, cara yang pertama seperti ini. Sebenarnya ada cara yang kedua yang lebih ringkas, ini soalnya sama. Dengan cara menggunakan rumus rata-rata awal dikalikan siswa awal ditambah rata-rata susulan sama dengan rata-rata akhir dikalikan siswa akhir. Rata-rata awal, rata awalnya adalah 90. Ini ya. Rata-rata awalnya sebelum ada dua anak yang digabung 90. Siswanya berapa? 30. Nah, kalikan 30 ditambah rata-rata susulan, kita misalkan 2X, karena ada dua anak tadi, 2X, sama dengan rata-rata akhirnya berapa? Setelah digabung, 89,5. Nah, siswa akhirnya berapa? Awalnya 30 tambah 2 siswa, berarti 32. Kita kalikan, ini 2700 plus 2X, 89 kali 5 kalikan 32 adalah 2864. Seperti tadi untuk mencari X 2700 pindah ruas. Pindah ruas itu melewati tanda sama dengan, lompat ke kanan ini. Melewati tanda sama dengan pindah ruas namanya ya. Tentunya masih ingat di kelas 7 dulu. Sama dengan 2864 pindah ruas jadi negatif atau dikurangi ya 2700. 2X sama dengan 164, maka X sama dengan 164 dibagi 2 sama dengan 82. Ini adalah cara yang kedua dan cara ini tentunya lebih ringkas, lebih enak dipahami. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ini soal yang terakhir. Dan demikian paparan tentang statistika yang kita bagi menjadi dua tadi, ada pemusatan data dan penyebaran data, dan termasuk soal cerita. Tapi masih banyak lagi soal-soal cerita yang berkaitan dengan pemusatan data maupun penyebaran data. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam Sepenja Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.